terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh saudara EM, ada 3 laporan polisi, 16 pengaduan, dan 18 pernyataan sikap. Semua laporan polisi, pengaduan, dan pernyataan sikap dari berbagai elemen masyarakat akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Permainan politik PKS dalam kasus korupsi sapi dan Edi Mulyadi. Polanya sama? Ditulis oleh Nafi Sibet. Ada yang masih ingat saat kasus korupsi sapi yang melibatkan orang nomor 1 di PKS muncul ke publik beberapa tahun lalu? Hampir semua simpatisan, kader, dan elit PKS di Indonesia kompak membela Lutfi Hasan Ishak atau LHI. Bahkan ketua fraksi saat itu, Hidayat Nur Wahid, secara lantang mengatakan bahwa ada konspirasi tingkat tinggi bahkan melibatkan Zionis Israel terkait penetapan Lutfi sebagai tersangka, sehingga PKS akan membentuk tim investigasi terkait kasus tersebut. Partai Keadilan Sosial sampai menerjunkan sejumlah jagoan hukum mereka untuk membantu kelancaran sidang tersangka kasus suap daging sapi impor Lutfi Hasan Ishak dengan harapan usaha PKS tersebut bisa memberikan hasil persidangan yang memenuhi rasa keadilan versi mereka. Tim hukum ada Pak Fahri Hamzah, anggota Komisi 3, Al Muzamil Yusuf, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Nasir Jamil, anggota Komisi 3, Abdul Hakim, Sekretaris Fraksi, Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi, Tata Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi PKS, Mardini Alisera, kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan. Salah satu elit PKS yang paling getol membela LHI terkait kasus korupsi saat itu adalah Fahri Hamzah. Dalam salah satu persidangan mantan Presiden PKS LHI, Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat itu pernah mengungkapkan pada KPK bagaimana cara PKS mendapatkan uang 2 triliun untuk keperluan pemenangan pemilihan umum 2014. Menurut Jaksa, PKS menargetkan pendapat dana dari 3 kementerian yang dipimpin kader PKS. Dalam pertemuan itu, Yudi Setiawan memaparkan prediksi pemenuhan kebutuhan uang dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian 1 triliun rupiah, Kementerian Sosial 500 miliar rupiah, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika 500 miliar rupiah, kata Jaksa Rini Triningsih saat membacakan berkas dakwaan Lutfi Hasan Ishak. Pernyataan JPU tersebut membuat Fahri Hamzah berang. Wasekjen PKS itu bahkan menantang untuk dipertemukan dengan Yudi. Untuk apa? Fahri mengaku hendak menamparnya. Ketika kasus korupsi sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS terkuak, semua orang PKS kompak membela LHI, tetapi setelah LHI divonis bersalah, PKS cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS. Katanya kasus korupsi sapi yang melibatkan LHI, mantan Presiden PKS, tidak ada hubungan dengan PKS. Tetapi kenapa dibela oleh PKS sampai PKS mengalami krisis keuangan? Lalu mana hasil tim investigasi yang dibentuk oleh PKS terkait kasus korupsi sapi yang katanya melibatkan Zionis? Mana? Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana permainan politik PKS dalam kasus korupsi sapi? Mereka mendoktrin simpatisan, kader, dan elit PKS untuk satu suara membela LHI terkait kasus korupsi. Tetapi setelah LHI divonis bersalah, mereka kompak cuci tangan dengan mengatakan bahwa kasus LHI tidak ada hubungannya dengan PKS. Lalu bagaimana dengan kasus Edi Mulyadi yang sekarang lagi panas dingin setelah dilaporkan atas dugaan menghina masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur? Polanya sama, yaitu sama-sama menyangkal.
juru PKS Ahmad Mambruri mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Edy Mulyadi terhadap masyarakat Kalimantan tersebut tidak ada hubungannya dengan PKS. Mambruri menegaskan Edy Mulyadi tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS seperti dalam situs resmi mereka. Berkaitan dengan statement Edy Mulyadi, pernah menjadi caleg PKS tentang ibu kota negara yang baru. Sampai sekarang, Saudara Edy Mulyadi bukan pejabat struktur PKS, tidak dalam posisi menyuarakan suara resmi PKS tentang ibu kota negara, sehingga ucapan statement beliau adalah murni pendapat pribadi. Pertanyaan sederhana, jika pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap rasis terhadap masyarakat Kalimantan tidak ada hubungannya dengan PKS, kenapa elit PKS membela Edy Mulyadi? Lalu, siapakah elit PKS yang membela Edy Mulyadi? Dia adalah Tifatul Sembiring. Tifatul Sembiring loh yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan Edy bukan sebuah penghinaan. Nggak ada kalimat menghina, nggak ada yang menghina yang mana, ujar Tifatul, seperti dilansir dari cnnindonesia.com. Tifatul Sembiring juga mengatakan bahwa kejadian ini sebetulnya tak perlu dibesar-besarkan. Gak ada kalimat menghina yang mana, gak ada delik hukumnya juga, SARA juga gak ada, ujar Tifatul di sela-sela pelantikan Dewan Pakar DPP PKS di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 24 Januari, dilansir dari Jawa Pos. Jangan pernah berani mengatakan jika Tifatul Sembiring yang membela Edy Mulyadi tidak ada hubungannya dengan PKS, atau Tifatul Sembiring tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS. Faktanya, Tifatul Sembiring pernah menjadi presiden PKS setelah Hidayat Nur Wahid dan sebelum Lutfi Hasan Ishak yang terlibat kasus korupsi sapi. Dalam situs resmi PKS tentang susunan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS yang beralamat di https://pks.id, Tifatul Sembiring saat ini menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS MPR RI. Informasi tentang jabatan Tifatul Sembiring sebagai Ketua Fraksi PKS MPR RI periode tahun 2020-2025 juga dimuat dalam media nasional. Kita juga mendapatkan informasi bahwa Tifatul Sembiring ini juga menjabat sebagai salah satu anggota DPR RI PKS periode tahun 2019-2024 dengan nomor anggota 411. Ternyata, seorang elit PKS periode tahun 2020-2025 yang bernama Tifatul Sembiring membela Edy Mulyadi yang dianggap sudah menghina masyarakat Kalimantan. Tanya kenapa? Apakah karena mereka sama-sama orang PKS? Edy Mulyadi pernah menjadi caleg PKS tahun 2019, tetapi gagal lolos ke Senayan. Sedangkan Tifatul Sembiring lolos ke Senayan dan sekarang menjadi salah satu petinggi dalam kepengurusan pusat PKS. Jika Tifatul Sembiring mengatakan bahwa Edy Mulyadi tidak melakukan penghinaan, lalu kenapa caleg gagal PKS tersebut minta maaf? Bukankah meminta maaf itu membuktikan bahwa seseorang itu mengakui kesalahannya, seperti kata Fadlizon dulu? Sesuatu yang sudah jelas salah, yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Kenapa Tifatul Sembiring meminta kasus Edy Mulyadi ini tidak perlu dibesar-besarkan?
Apakah Tifatul Sembiring panik kasus ini akan membuat suara PKS di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, akan anjlok tahun 2024 nanti? Jadi kelihatan bagaimana pola permainan politik ala PKS selama ini di Indonesia. Dalam kasus korupsi sapi, mereka kompak satu suara membela LHI. Tapi setelah LHI divonis bersalah, lalu mereka kompak cuci tangan mengatakan kasus LHI tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka. Dalam kasus Edi Mulyadi, mereka kompak mengatakan bahwa Edi Mulyadi tidak ada hubungan dengan PKS untuk menjaga suara partai mereka di Kalimantan. Tetapi faktanya malah dibela oleh elit PKS aktif bernama Tifatul Sembiring. Dan setelah viral, lalu Tifatul Sembiring minta maaf karena membela Edi Mulyadi. Caleg gagal PKS yang menghina rakyat Kalimantan. Jadi silahkan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan, menilai sendiri apa dan siapa sebenarnya PKS ini. Wassalam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Langkah ini diambil setelah terungkap adanya sindikat prostitusi berkedok kawin kontrak yang kerap melibatkan turis dari Timur Tengah. Niko Silalahi sebut perempuan Kalimantan dijual ke Cina. Puncak apa kabar? Ditulis oleh Jaya Wijaya. Niko Silalahi